Kali ini kita akan belajar menggunakan Google Drive untuk kita pakai kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyimpan file, menyimpan foto, atau mungkin bekerja alat perkantoran. Apabila Anda sudah memiliki email Google atau Gmail, otomatis Anda akan mendapat Google Drive gratis dengan kapasitas 15 GB, atau mungkin dari HP Android Anda ada emailnya, itu email Android itu sama aja. Jadi email kita yang di Android, kalau kita pakai di PC, otomatis data kita yang ada di Android akan terbaca di PC dan sebaliknya. Oke, langsung kita mulai. Jadi kita login dulu ke Gmail di browser. Silakan buka dulu gmail.com untuk ngecek apakah aktif atau tidak di browser ini. Kalau ini sudah aktif seperti ini, berarti oke. Selanjutnya klik aja Drive. Kamu punya 15 GB gratis, bisa ditambahkan dengan membeli langganan, bisa per bulan, per tahun, sampai punya ukuran sangat besar. Oke. Terus selanjutnya apa yang dapat kita lakukan di Google Drive kita? Yang jelas kita bisa menyimpan file di sini. Dengan new file di sini kita bisa upload file, upload folder, bikin dokumen Google Doc. Google Doc itu identik atau sama dengan Microsoft Office Word. Ada Google Sheet itu sama dengan Excel kalau punya Microsoft, atau Google Slide sama dengan PowerPoint. Atau kita juga bisa membuat yang umum Google Form untuk bikin formulir atau bikin ulangan harian, ulangan ujian anak sekolah. Oke. Bisa juga dengan cara klik kanan, sama saja di sini, upload file, folder, dan sebagainya. Untuk mengupload file, tadi di sini ada upload file atau upload folder. Bisa juga dengan cara drag and drop. Jadi mungkin kalau kita upload file akan buka satu-satu, kita bisa drag and drop. Contohnya seperti ini. Saya punya Explorer di sini. Mungkin tampilnya ini agak beda, sama aja sebenarnya. Silakan file yang mau di-upload umpama seperti ini. Silakan klik kiri, tahan, langsung drag and drop. Otomatis ini akan itu menu proses upload. Ini sudah terupload. Supaya lebih rapi, kita bisa memanage drive kita dengan membuat namanya folder, new folder umpama seperti ini. Kita coba langsung nanti bekerja menggunakan aplikasi perkantoran Word versi punya Google. Saya supaya rapi, saya buat folder dulu, namanya latihan 1. Ini. Kemudian saya klik create. Kita bisa memilih ini, drag and drop ke sini umpama file ini kita. Nah, ini otomatis file yang kita geser tadi, klik kiri, tahan, jatuhkan, akan pindah ke sini. Umpama kita mau membuat Word atau Google Doc pertama kali, langsung saja bisa klik di sini new, atau klik kanan, langsung klik kanan, Google Doc, langsung klik blank dokumen, atau Google Sheet sama aja. Oke, untuk pertama kali kita coba membuat namanya Google Doc. Klik sini aja langsung, otomatis ini akan membuka tab baru. Untuk perkenalan, kalau masih ini settingannya bahasa Inggris, kita bisa setting nanti menjadi bahasa Indonesia. Nah, untuk tampilan ini kita bisa atur ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya apa? Jadi perhatikan,
ini mohon maaf, jadi ini settingannya masih setting bahasa Inggris, termasuk ukurannya masih inci. Mungkin lebih baik kita atur menjadi bahasa Indonesia biar mudah dibaca, dan settingannya otomatis ke standar meter atau sentimeter yang bisa pakai. Oke. Untuk menggantinya, silakan mengganti tampilan ini, silakan klik di sini manage your account, jadi ke logo akun email kita, manage your account. Selanjutnya silakan cari, langsung ketik aja di sini language, ya klik di sini language. Nanti di sini ada biasanya defaultnya bahasa Inggris US. Silakan klik ganti. Kalau sudah ada di sini, klik di sini. Nah, silakan cari bahasa Indonesia. Kalau ini kebetulan punya saya sudah ada di sini, ini saya naikkan supaya menjadi default bahasanya. Kalau bahasanya sudah bahasa Indonesia, kita langsung ditutup saja, tidak apa-apa. Kemudian langsung di refresh. Perhatikan di sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Sebelum mengetik biasanya kita lakukan apa? Mengatur ukuran kertas. Di mana letaknya? Silakan cari di file, kemudian silakan cari di penataan halaman. Nah, perhatian di sini, ini sudah sentimeter ukuran kita. Kertas apa yang dipakai? Banyak pilihan di sini, mulai dari yang umum semacam A4, ini yang banyak beredar, jadi banyak di pasar, kita pakai A4 atau pakai F4. Ini folio itu sama dengan F4, biasanya F4 atau F4S, beda setengah senti saja. Jadi silakan ditentukan ukuran kertas yang mau dipakai. Mungkin kita langsung gunakan folio karena kebanyakan kita menggunakan kertas F4 ini. Kemudian klik OK. Oh, mohon maaf tadi. Oh iya, sebelum situ kembali lagi penataan halaman. Mohon maaf. Juga diatur marginnya, disesuaikan. Biasanya kalau penulisan di lembaga resmi ada aturan margin, silakan diatur. Umpama sini saya atur 4, bawahnya misalnya 3, kiri 4, kanan 3, umpama seperti ini. Bisa juga tetapkan default, berarti nanti kalau kita bikin dokumen otomatis sesuai standar ini. Oke. Klik OK. Maka otomatis ini kita sudah punya satu halaman kertas ukuran F4. Selanjutnya kita bisa coba mengetik, umpama seperti latihan pertama kali menggunakan Google Dokumen. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita mengetik di sini, filenya ini kita perlu simpan atau tidak? Ya, kalau perlu diperhatikan, kalau kita bekerja dengan Google data cloud, baik mungkin nanti di sini di Google Dokumen atau mungkin punyanya Office, mungkin Office diganti online, penyimpanan bersifat auto save, jadi bisa menyimpan secara otomatis. Kita tidak perlu repot-repot klik file save, tidak perlu, atau Ctrl S, tidak perlu, dia itu akan otomatis menyimpan sendiri. Jadi umpama kita sudah mengetik seperti ini, nama, umpama kita beri nama, tab sama aja, yes. Terus kemudian nomor absen 018, kelas 10 IPA 5. Perhatikan di sini, ini ada proses menyimpan secara otomatis. Terus mungkin kita perlu memberi judul ini. Judul ini kalau kita klik biasanya dia itu otomatis akan mengambil kata-kata atau kalimat pertama. Coba kita klik.
Oh, ini terlalu panjang mungkin. Ya, kita bisa beri judul sini, bisa ketik latihan Google Doc 1, mungkin 1 gini. Nah, otomatis file ini sudah, kita punya file ini secara online. Coba kita tutup dulu. Perhatikan, di refresh di sini, filenya ada di sini. Kalau file sudah kita punya, kita bisa lakukan download atau kita sharing. Bisa klik kanan share atau kita buka dulu. Coba kita lihat. Ini kita buka. Oke. Nah, file ini udah. Jadi kita enaknya kalau pakai data di cloud semacam ini, Office yang seri cloud ini, kita tidak perlu klik simpan. Data bisa kita buka dimanapun asal ada koneksi internet dan kita tahu password emailnya. Ya, gampangnya password akun kita. Kalau passwordnya lupa, ya resikonya datanya tidak bisa dibuka. Oke. Setelah kita selanjutnya, setelah kita punya data ini, kita mungkin pengen berbagi, jadi membagikan file supaya bisa dibuka oleh orang lain. Kita bisa membagikan dengan cara di sini atau dengan cara di sini. Klik kanan, share, bagikan, sama saja. Seperti ini, saya klik bagikan. Untuk perlu diperhatikan, ketika kita membagi sebuah data semacam ini, ada beberapa pilihan. Kalau kita pakai yang sini, berarti apa? Kita masukkan email. Hanya orang-orang yang ada di email ini saja yang bisa membuka. Atau kita bisa menggunakan salin link. Ini, dapatkan link. Jadi apa? Semua siapapun di dunia ini yang punya link ini otomatis bisa membuka. Perhatikan, yang perlu diberikan adalah ini. Ada pilihan pengakses, lihat saja, pemberi komentar, editor. Hati-hati. Ya, kalau kita klik di sini, berarti dia itu bisa ngasih semacam note catatan samping. Tapi kalau editor, otomatis dia itu bisa ikut mengedit. Mana yang dipakai? Silakan disesuaikan sesuai kebutuhan. Kita coba aja yang gini. Pengakses, lihat-lihat saja, salin link. Ya, kemudian kita tutup. Link ini otomatis kalau kita berikan ke orang lain, umpama ini saya bikin aja incognito aja, Ctrl V, orang lebih klik ini, otomatis dia itu akan bisa membuka file ini di seluruh dunia. Yang penting ada koneksi internet. Status dia cuma bisa melihat saja, namun bisa juga klik kanan salin loh, bisa. Hati-hati ya. Oke. Buka lagi. Tadi kalau share biasa dia itu masih bisa. Untuk terus. Alamat URL yang kita copy tadi merupakan alamat file kita. Hati-hati. Makanya perlu diatur siapa yang punya hak untuk membuka, siapa yang cuma punya hak lebih lanjut ikut mengedit. Hati-hati. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melakukan download file. Umpama file ini kita butuhkan untuk disimpan secara manual. Caranya gimana? File, klik di sini, kemudian di sini ada pilihan download. Kita bisa download dengan beberapa jenis file, mulai dari Word-nya Microsoft, ada ODT, mungkin ini bagi orang yang tidak kenal, mungkin juga bisa menjadi PDF. Nah, terus ada juga versi kalau di kalian menggunakan Google Chrome, ada namanya sediakan offline. Maksudnya apa? Kita punya Office di browser, jadi kita ketika ngedit, ketika tidak ada internet, kita masih tetap bisa melakukan pekerjaan. Kalau udah diklik sini, tersedia secara offline, jadi kita buka, otomatis file ini kalau kita nanti
belum ada internet kita edit, ya kita bisa melakukan perubahan beberapa hal, bisa ngetik walaupun tidak ada internet. Nanti kalau sudah ada internet, otomatis dia itu akan disinkronkan dengan data di cloud. Kita bisa memantau juga perubahan-perubahan yang terjadi di mana, di sini. Lihat juga mungkin di sini. Ya, perhatikan di sini. Ketika Anda klik ini, nanti akan kelihatan perubahan-perubahan ini. Jadi kalau umpama Anda online, terus kemudian ini tadi tersedia offline, ya tersedia offline, kemudian Anda edit, terus kemudian 1 jam kemudian Anda online lagi, nanti otomatis akan diupdate dan akan kelihatan perubahan history ini. Kita bisa melacak perubahan apa saja yang terjadi di file kita. Jam 21.46 masih kosong, perhatikan di sini jam 21.15. Ya, ini ada perubahan ini. Ada perubahan sampai mana? Kelihatan 21.50, baru ada ketikan sini jam 21.51. Sudah lengkap seperti ini. Oke. Demikian, semoga bermanfaat.